Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salam dan salawat kita sampaikan kepada Nabi penutup, Nabi besar, Khataman Nabiin, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa kita panjatkan pula pada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang sangat dikasihinya. Rekan-rekan, sekarang kita udah masuk nih ya ke tema tentang Yesus berdoa di Taman Getsemani. Nah, ini bagian yang penting ya bagi saudara-saudara kita yang beragama Kristiani. Lalu sekarang kita coba ya melihat dari perspektif agama Islam. Yuk kita lihat dulu ya, buka sebentar. Oke. Nah, ini teman-teman ya. Di sini ya ada sosok yang berbaju merah ini. Ini oleh orang-orang tertentu dimaksudkan adalah sebagai Yesus Kristus ya. Nah, ini beda dengan seperti yang sudah kita lihat, yaitu berambut pirang, bermata biru, persis seperti orang bule lah kalau kita bilangnya. Tapi ini seperti saudara-saudara kita yang tinggal di belahan Afrika, terutama Afrika bagian tengah dan selatan ya, berkulit hitam. Kemudian ini para muridnya ketika Yesus sedang berdoa tapi malah tertidur nih mereka ya. Nah, jadi kita bersyukur ya orang Islam itu tidak menggambarkan, melukis, apalagi foto siapapun ya, untuk nanti jadinya salah kita menyembah kepada manusia. Nah, sekarang untuk melihat dalilnya kita akan lihat di sini teman-teman. Jadi di sini saya ambil dari Wikipedia ya, supaya mudah saja agar susunannya bisa urut gitu. Dari Matius, Markus, Lukas, ini sebenarnya saya tidak pernah memakai ya kata Injil ya. Jadi rekan-rekan jangan lagi pakai kata Injil. Sebab Injil itu adalah wahyu yang diturunkan ketika Yesus masih hidup bersama para murid dan pengikut-pengikutnya ya. Nah, kalau ini kita sebut saja gospel. Bahasa Inggrisnya kan juga gitu. Gospel according to Matius, gospel according to Markus, gospel according to Lukas, gospel according to Yohanes ya. Jadi kita nggak usah sebut Injil, sebut saja itu gospel, karena Injil juga kan dari bahasa Arab ya, ada terdapat di dalam Al-Quran. Oke, ini di dalam Injil Matius ya, menurut Wikipedia, jadi saya terpaksa bacanya, tapi oke lah kita rubah saja. Menurut Gospel Matius ya, pasal 26 ayat 30 lalu disambung 36 dan 46 ya. Intinya Yesus itu berdoa ya, berdoa di Taman Getsemani, sangat terkenal nih. Ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan dia membawa Petrus serta kedua anak Zebedius ya. Nah, di sini disebutkan bagaimana caranya Yesus berdoa. Kita ingat-ingat nih teman-teman ya. Lalu sujud dan berdoa. Lalu sujud dan berdoa. Ya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Maksudnya penderitaan yang akan dialami oleh Yesus. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ya, diperhatikan ini. Sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu, lalu ditutup dengan janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Dia kembali, ternyata murid-muridnya tidur. Yesus berdoa lagi, balik, muridnya tidur lagi. Injil Markus Gospel Markus ini juga sama ya. Itu disebutkan juga begitu. Nah, ini disebut nih nama-namanya nih. Lalu ia yang dimaksud di sini adalah Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes. Petrus, Yakobus dan Yohanes. Yakobus dan Yohanes ini anak-anak dari Zebedius ya. Nah, kita perhatikan di sini bagaimana caranya Yesus berdoa, merebahkan diri ke tanah dan berdoa. Merebahkan diri ke tanah dan berdoa.
Tadi di atas adalah sujud ya. Di sini merebahkan diri ke tanah. Lalu Gospel Lukas ya, itu semua mirip-mirip nih Gospel sinoptik antara Matius, Markus, dan Lukas. Yang pertama menulis pengarangnya kan adalah Markus, lalu Matius dan Lukas. Ini saling berkorelasi, beda-bedanya tipis atau ada perubahan sedikit lah. Kemudian di Injil Lukas ini juga sama nih. Intinya Yesus itu berdoa agar dibebaskan dari penderitaan yang akan dia hadapi. Walaupun di ujungnya ditutup, jangan terjadi menurut kehendakku, melainkan kehendakmu lah, kepada Bapaknya nih ya. Jadi sebenarnya kepada siapa sih Yesus berdoa ya, sebelum kita lanjutkan. Jadi Yesus itu minta agar dilepaskan atau dibebaskan dari penderitaan, walaupun di ujungnya ditutup dengan jadilah menurut kehendakmu ya Bapa gitu kan. Tapi kita cari nih. Jadi pertanyaannya, kepada siapakah Yesus berdoa di Taman Getsemani ya? Who was Jesus praying to in the Garden of Gethsemane if Jesus was already on earth? Jadi kepada siapakah Yesus berdoa di Taman Getsemani bila Yesus sudah ada di bumi? Ini diterangkan oleh Jody Getty, seorang pelajar dan juga guru dari Bible selama 40 tahun. Nggak main-main nih, 40 tahun nih dia nih mengajarkan tentang Bible ya, Miss Jody Getty. Oke, lalu menurut dia jawabannya, Jesus was praying to the Father. Jadi menurut dia, Yesus berdoa kepada Allah Bapa ya. Ingatlah, Jesus came out of God and from God when he lowered himself as to become as we are. Jadi ingatlah bahwa Yesus datang keluar dari out of God, berasal dari Tuhan dan dia turunlah katakan ke bumi maksudnya. Ini saya terjemahan bebas saja, nggak word by word ya. Menjadi seperti we are, maksudnya menjadi manusia. If you read the Gospel of John, jika Anda membaca Gospel, nah ini nyebutnya kan ini ya, Gospel of John, bukan Injil of John. Jadi jika Anda membaca Gospel of John, maksudnya Yohanes, you will understand better, Anda akan mengerti lebih baik. Jesus talk about the Father a lot. Yesus memperbincangkan tentang Allah Bapa sangat banyak, maksudnya di Gospel of Yohanes tadi ya. He said he came from the Father and will return to the Father. Dia berkata, datang dari Allah Bapa dan akan kembali kepada Allah Bapa. He does the Father's will. Nah ini kita garis bawah ini ya. He does the Father's will. Dia melakukan segala kehendak Bapaknya dan berkata-kata sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah Bapaknya ya. Jadi ini ayat yang sangat jadi andalan nih bagi saudara-saudara kita Kristiani ya. Gospel Yohanes dimulai dengan in the beginning was the word. Pada mulanya adalah firman. Tapi ini nanti kita bahas ya mengenai pembukaan dari Gospel Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Pembukaannya lah. Pada mulanya adalah firman. Nanti kita bahas. Jadi intinya Miss Jody Getty ini mengatakan bahwa Yesus di Taman Getsemani itu berdoa kepada Allah Bapaknya. Ya, jadi di sini tadi ya di dalam Gospel Sinoptik, Matius, Gospel Matius, Gospel Markus, Gospel Lukas itu kurang lebihnya sama ya. Walaupun kurang lebihnya sama, tetapi ada berbeda nih ya. Jadi yang salah yang mana nih? Di Gospel Matius dikatakan Yesus berdoanya itu dengan cara sujud dan berdoa. Di dalam Markus dikatakan merebahkan diri ke tanah dan berdoa. Di dalam Lukas dia disebutkan berlutut dan berdoa. Tetapi di dalam Gospel Yohanes tidak diceritakan itu tentang doanya yang di Taman Getsemani ya. Sementara saksi matanya kan waktu itu ketiga orang muridnya siapa tadi? Petrus, Yohanes dan Yakobus ya, dalam keadaan tidur gitu loh. Jadi bagaimana itu bisa dituliskannya, itu biarkan sajalah rekan-rekan kita yang dari Kristiani ya. Silakan menjawab itu di kolom komen.
Sekarang kita lihat nih tadi yang pertama ya, Injil Matius, Gospel Matius mengatakan bahwa dia sujud dan berdoa. Mungkin gambarannya seperti ini, saya ambil dari internet ya. Mungkin seperti ini walaupun tidak sama ya, tidak tepat mungkin, tapi inilah yang gambar terdekat saya bisa ambil ya. Mungkin ini yang dimaksud dengan sujud dan berdoa. Lalu yang kedua kan dikatakan tadi merebahkan diri ke tanah ya. Nah ini jelas nih, merebahkan diri ke tanah dan berdoa. Lalu berlutut dan berdoa, ini jelas nih, berlutut dan berdoa ya. Nah dari semua itu teman-teman, yang ingin saya bahas ya, di sini kan Yesus nih berarti tahu nih bahwa dia akan mengalami penderitaan ya. Nah dia waktu diturunkan ke bumi itu kan versi gospel ya, berarti udah tahu misinya adalah untuk menderita dan disalib. Tetapi dengan dia berdoa Allah Bapa kepada Bapaknya agar disingkirkan penderitaan itu, ya Bapa, sekiranya mungkin singkirkanlah piala ini atau cawan ini daripadaku, walaupun ditutup dengan namun janganlah terjadi menurut kehendakku, terjadilah menurut kehendakmu. Penutupan doa adalah Yesus pasrah ya. Tetapi dia tidak ikhlas nih kalau dari sudut pandang orang Islam. Kita analogikan begini. Saya diperintahkan menjalankan suatu misi oleh atasan saya ya. Kemudian misi itu saya disebutkan akan berbahaya, kamu akan begini begitu, menderita. Nah, ketika saya tahu bahwa saya akan ditangkap, ya kan, saya akan bilanglah kepada atasan saya gitu, saya akan ditangkap, doakan saya ya gitu. Atau kalau dalam perspektif Islam dengan asumsi seperti ini, Yesus ini tentunya dia akan berdoa, haleluya, besok aku akan ditangkap dan aku akan menjalani penderitaan di kayu salib. Nah, harusnya kan seperti itu, nggak ada lagi kata-kata sekiranya mungkin singkirkanlah. Ini dari perspektif Islam ya. Jadi bisa dikatakan dari perspektif Islam, Yesus yang digambarkan dalam gospel itu tidak ikhlas. Kalau ikhlas itu adalah dia bersabar pada hantaman pertama. Jadi orang Islam itu kan diajarkan ketika mengalami musibah mengucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau marah-marah dulu, menggerutu dulu, bahkan memaki-maki Tuhan, itu tidak sabar namanya, tidak ikhlas. Jadi ikhlas itu adalah pada hantaman pertama, bukan detik berikutnya. Detik pertama tuh dia sudah bersabar. Nah ini kalau dalam perspektif Islam, Yesus tidak ikhlas atas misi yang akan dia jalankan, sebab di kata-kata doa pertamanya disebut gitu, minta disingkirkan penderitaan ini walaupun ditutup dengan kepasrahan. Jangan jadi menurut kehendakku, jadilah menurut kehendakmu. Oke, kita balik dulu ya teman-teman, kembali ke sini. Oke, jadi gitu ya, udah kita bahas semuanya. Bagi perspektif Islam, Yesus itu tidak ikhlas kepada misi yang harus diembannya di dunia. Untuk sementara segini dulu biar nggak kepanjangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.